Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk kesempatan kali ini akan mempresentasikan atau menjelaskan di materi yaitu kesehatan mental. Apa sih yang untuk mendasari kenapa dipelajari dalam kesehatan mental ini? Yaitu kita terlebih dahulu untuk pengertiannya, yaitu pengertian kesehatan mental adalah yang dipengaruhi atau peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Nah, dan peristiwa-peristiwa itu dapat berupa kekerasan ataupun pelecehan ataupun stres jangka panjang ataupun yang hal kecil dibesar-besarkan, dan banyak lagi lah yang mempengaruhi, dan disitulah pengertian dari kesehatan mental. Oleh karena itu kita akan mempelajari hal di materi kesehatan mental ini. Untuk apa sih dalam hal-halnya atau jenis-jenisnya? Untuk beberapa jenis gangguan mental yang ditemukan atau pada umumnya antara lain depresi atau gangguan bipolar atau kecemasan, anxiety atau stres pasca trauma. Jadi ada trauma setelah melakukan kejadian, jadi dia ketakutan atau segala macam ya. Terus atau mengidap jenis penyakit tertentu atau seperti postpartum depresi itu yang menyerang pada ibu setelah melahirkan. Jadi itu kalau yang ibu setelah melahirkan ada juga penyakit yang seperti depresi seperti itu. Dan apa sih untuk gejala-gejala kesehatan mental ini? Yang antara lainnya berteriak atau berkelahi ataupun delusi atau halusinasi ataupun kehilangan untuk berkonsentrasi, ketakutan yang khawatir, marah berlebihan, memiliki pengalaman atau kenangan yang buruk yang tidak dapat dilupakan lah, atau memiliki pemikiran menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain, terus mendengar atau mempercayai sesuatu yang tidak benar, udah tahu tidak benar tapi dipercayai, terus atau mengalami nyeri yang tidak jelas, tiba-tiba nyeri dia. Jadi di mental ini masih banyak lagi tuh gejala-gejalanya. Nah, apakah di dalam diri kita ini masuk atau dalam mental kita sehat nggak sih? Soalnya dalam di olahraga itu tidak hanya kita fisik saja yang kuat atau fisik yang bagus dengan berolahraga, tapi mental pun kita harus ketahui bahwa mental itu perlu diolah juga, perlu dilatih juga, perlu dikontrol juga, yaitu di materi kesehatan mental ini ya. Untuk bekal nanti ketika setelah sekolah ataupun udah memasuki kerja ataupun yang tadinya kelas 10 naik kelas 11, bertambahnya umur atau beban keluarga, itu pasti akan dirasakan oleh setiap manusia yang sesuai perkembangannya ya, seperti itu. Dan penyebabnya apa sih bisa mengganggu atau mempengaruhi kesehatan mental tersebut? Itu antara lain bisa dari cedera kepala atau faktor genetik juga bisa, atau dari kekerasan dari rumah tangga juga itu bisa, dan memiliki kelainan senyawa kimia atau gangguan pada otak lah yang mempengaruhi di mental. Berarti mental itu bukan dalam diri tapi di pikiran ya. Jadi bisa juga mengalami kehilangan atau kematian dari seorang yang terdekat, dan kerugian sosial atau masalah kemiskinan atau utang atau dan lain sebagainya, atau merawat keluarga yang
apa namanya, yang sakit kronis, pengangguran, kehilangan pekerjaan, pengaruh zat racun, atau sering mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, stres berat, terus terisolasi, dia eh, seperti antisosial itu, atau merasa kesepian terus, dan tinggal di lingkungan perumahan yang buruk, terus trauma yang signifikan. Jadi seperti yang signifikan itu seperti pertempuran militer, atau kecelakaan serius, atau kejahatan yang pernah dialami. Dan yang tadi disebutkan itu adalah penyebab-penyebab dari gangguan mental. Adapun eh, faktor lain juga banyak yang untuk mempengaruhi kesehatan mental tersebut. Nah, untuk faktor kesehatan mental ini, faktor resiko. Untuk faktor resiko itu kalau perempuan bisa memiliki resiko yang tinggi untuk mengidap depresi dan kecemasan, sedangkan laki-laki memiliki resiko mengidap ketergantungan seperti zat dan antisosial. Jadi bisa bercermin atau bertanya kepada diri sendiri, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki, untuk dari kecemasan, dari antisosial dan segala macam. Itu faktor-faktornya ya. Setelah melahirkan itu bagi perempuan yang dewasa, sedangkan kalau yang masih siswa ataupun yang masih sekolah, dia melakukan yang tindakan atau yang tidak sepatutnya, contoh seperti pacaran terus dihamil di luar nikah, dia bisa itu kan terganggu tuh mental ya. Terus memiliki profesi yang memicu stres ya, seperti dokter, pengusaha, bisnismen, yang sekiranya tingkat kesetresan dari profesi yang dialami itu lebih tinggi ya. Terus ada lagi yang riwayat keluarga atau keluarga yang mempunyai penyakit mental, riwayat kelahiran dan kelainan pada otak, dan riwayat penyakit mental atau yang dialami sebelumnya, mengalami kegagalan hidup seperti sekolah, kehidupan kerja, ataupun yang sekarang kita alami biasa, sekolah seperti masuk ataupun berbanding terbalik lah ya, jadi di rumah terus, itu juga bisa mengganggu. Jadi disinilah kamu perlu diketahui bahwa yang sekarang dialami, jangan sampai kita mental ataupun kesehatan mental ini terganggu lah ya. Di situ bisa kamu pahami. Dan untuk pencegahan ya, pencegahan ini yang paling penting, yaitu pencegahan ya. Pencegahan itu bisa melakukan aktivitas fisik atau tetap aktif secara fisiknya, jadi tidak diam, tidak mager terus, mager sehari 2 hari bolehlah, normal. Tapi kalau berkelanjutan atau biasa disebut dengan kaum rebahan lah ya, jadi tidak dianjurkan. Itu sebuah pencegahan. Jadi kita untuk mengurangi stres itu bisa, atau membantu orang lain dengan tulus. Jadi membantu harus dengan pamrih aja, dengan tulus. Terus memelihara pikiran yang positif. Jadi ada orang jadi positive thinking terus, ataupun bisa mengatasi masalah dengan tenang, rileks, tidak tergesa-gesa atau terburu-buru, atau mencari bantuan yang profesional yang sekiranya jika diperlukan. Terus menjaga hubungan baik dengan orang lain. Jadi balik lagi ya tadi, seperti berpikiran positif itu. Terus cukup tidur dan istirahat itu bisa membantu banget atau mencegah dari kesehatan mental tersebut ya. Nah seperti yang katakanlah pekerja keras, kenapa sih banyak yang hal-hal yang pekerja keras kok dia oke-oke aja atau fair-fair aja ya, dia bisa mengolah aktivitas fisiknya tetap secara aktif. Jadi si tubuh ini
nggak diam terus, bukan hanya pegang HP tangan segala dan dilihat. Jadi fisik kita harus kebutuhan fisik kita harus terpenuhi, yaitu dia dengan gerak seperti yang udah dianjurkan oleh Kemenkes atau WHO juga. Selama 1000 langkah atau kurang lebih 1 kilo sehari itu kaki itu harus berjalan bagi yang normal ya. Maksudnya tetap gerak lah, itu salah satu di kaki ataupun berjalan, tapi bisa juga dengan aktivitas lain ya. Nah, untuk pengobatannya tadi mencegah, jadi sekarang mengobati ada dengan psikoterapi. Apa sih psikoterapi itu? Psikoterapi adalah merupakan terapi berbicara yang memberikan media yang aman untuk mengidap dalam mengungkapkan perasaan atau meminta saran. Jadi jangan segan-segan untuk meminta saran, ataupun yang ke profesional seperti psikiater ya, atau itulah yang disebutnya psikoterapi tersebut. Nah, dari cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit mental itu, untuk mengobatinya psikoterapi atau apa ya, di dalam psikoterapi itu adalah cognitive behavioral therapy atau expose terapi atau dialectical behavior therapy dan lain sebagainya dan banyak lagi. Jadi intinya membuat komunikasi itu jadi lebih nyaman lah, jadi nggak marah-marah terus atau segala macam. Itu ada bidangnya di psikoterapi tersebut ya, atau obat-obatan yang di dalam diri atau mengobati penyakit mental itu seperti bertujuannya di dalam senyawa kimia untuk mengobati itu adalah ada yang namanya disebut SSRI, yaitu selective serotonin reuptake inhibitor ya, dan antidepresan lah, tidak mudah tersinggungan dan lain sebagainya, atau dirawat inap bila perlu, atau support jadi kamu ada teman atau kawan di support itu mengobati banget ya. Atau stimulasi otak, jadi ada stimulasi otak itu jadi stimulus jadi magnetic transkranial, pengobatan eksperimental stimulasi otak bagian dalam, atau stimulasi saraf vagus ya. Di dalam otak itu ada saraf vagus yang memberikan stimulus untuk kita tetap berinteraksi, tetap berpikiran positif ya. Disitulah saraf yang kita harus pelihara atau kita konsisten dan lain sebagainya. Bisa juga kita rajin beribadah ataupun tulus dan tidak berpikiran lain, ataupun hal-hal lain lah yang bisa, itu kan ya dari pencegahan. Kita bisa beribadah, bisa lebih fokus, dan untuk manfaatnya banyak lah ya. Untuk manfaatnya banyak di dalam kesehatan mental ini. Jadi diharapkan untuk kalian yang sedang depresi bisa dipraktekkan atau bisa dipahami dari penjelasan saya tadi ya. Mungkin dari penjelasan singkat ini semoga bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri. Saya Tri Adistira, saya lulusan di Kepelatihan Olahraga FPOK UPI Bandung. Terima kasih udah menonton dan menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tetap jaga kesehatan tubuh kita, tetap gerak dan berpikiran positif dan tetap beribadah.